Ya memang bener ya, cuman gue tersinggung aja sama omongannya dia. Kenapa tuh? Jadi Masa persahabatan kita hancur gara-gara Tebo kan gitu kan. Gue juga gimana ya, nih sorry banget nih jadinya nih gue jadi nggak enak nih. apa tuh? Iya gara-gara BAT kan lu. Kalau bisa BAT sekarang ini tuh nggak ada si Tebo dulu. BAT itu Bani Aryo Tebo. Dengerin podcast ya, ayo Sabar dulu biar seru. Apa ya anjir? Ya maksudnya paham si partainya itu berawal dari Marxisme gitu. Oh gitu. Marxisme kan ibaratnya dasarnya kayak Pancasila atau apa, paham siapa terjadilah partai itu. Kayak NU kan jadinya PKB, pahamnya kan dari NU. Muhammadiyah jadi PAN. Lah, Muhammadiyah PAN? PAN Muhammadiyah awalnya kan Amin Rais awalnya kan. Enggak, itu ininya doang, bukan Muhammadiyah yang mendirikan. Kalau PKB, NU yang mendirikan. Kalau Muhammadiyah tuh yang PAN itu cuman ininya doang. pahamnya Muhammadiyah kan? Iya, tapi Iya, cuman petinggi-petingginya doang. Paham petinggi-petinggi Muhammadiyah. Pahamnya bukan. Ya karena petinggi-petinggi akhirnya jadi ideologinya ke situ. Tapi bukan yang mendirikan. Kalau Muhammadiyah kan ini udah organisasi sebenarnya. Udah organisasi yang apa namanya? Opening. Lah, jalan aja, ngalir. Dia pakai opening. Enggak lah. Kan paling ngambil itu kayak biasa. Anjir, lagi ini diintervensi. Aduh. Lu jangan pakai kru ini lagi deh besok. Yang lain aja krunya. Dia mah kru film bukan konten kreator. Kita kan konten kreator. Kayak ada di Depok. Konten kreator, kadang jadi aktor, kadang konten kreator. Anjay. Tapi lu kenapa nggak mau Wah, lagi BAT? BAT sebenarnya bukannya gua nggak mau. Kemarin tuh kan gua bilang tuh ke siapa ya? Ke si Tebonya kan. Nanyain mulu. Ayo bang, gua bilang gitu. Nih sekarang lu klarifikasi nih. Iya, jadi sebenarnya kemarin kan gua bilang ntar dah, soalnya gua masih fokus area dulu nih podcast gue yang di Oyobom itu. Karena kan semuanya gue semua tuh yang edit semuanya. Gue bilang nantilah bulan Septemberan, gue bilang kalau nggak Oktober baru mau lagi lah gue. Terus akhirnya dia mungkin si Tebo tuh merasa kesel kali sama gue kan. Gue juga kesel. Sampai ada tuh gue di Instagram kan gue bikin konten apa tuh. Terus yang ituin si gue juga kan. Terus si Tebo nulis komen, hahaha kontennya mah ini yang ngomen-ngomenin juga dia-dianya juga. Gue kesel dong difitnah gitu kan. Terus gue katain, wah lu ini lu, udah gue hapus lah, nggak enak kan. Maksud gue, dulu sempet lu post tuh, lu balas. Buat gue balas. Terus tapi lu hapus lagi. Karena nggak enak kan, takut gimana. Terus akhirnya ya gitu dah. Menurut gue kan si Tebo kan orangnya apa sih ya? Kurang Tebo banget. Iya, Tebo banget. Terus juga orangnya kurang inilah apa sih? Kurang dapat memfilter kata-katanya gitu. Jadi pas yang BAT pertama kemarin itu kan coba aja lo lihat pada dah yang episode pertama tuh. Itu kan isinya si Tebo tuh merasa dia tuh pengen yang paling keren aja. Makanya banyak menjatuhkan gua gitu kan. Dipojokin lu nya. Dipojokin. Ya, gua sih nggak masalah, cuman kata gua kok si Tebo kayak berasa pengen banget. Dia yang paling orang lihatnya tuh, Tebo tuh ini banget. Kayak apa ya? Playing victim. Gitu. Makanya akhirnya kan kayak gue mendulukan area 89 aja lah. Terus BAT-nya jadi terbengkalai nih. Ya jadi ke pending kan akhirnya. Gara-gara Tebo berarti. Ya menurut gue itu juga gitu kan. Terus lu juga kan kerjasama juga masih Tebo kan. Kayak memojokkan gue. Kagak kan gue petengah gue. Orang gue ngelihat. Coba dah kalau nggak percaya lihat aja di episode pertama tuh. Kayak misalkan si Tebo lagi mojokin gue tuh si Bani tuh kayak nyolek-nyolek begini. Coba di kameranya nggak kelihatan kan di belakang. Gue kan dari depan lihat. Wah dia berdua kong wali kong buat mojokin gue. Gue kayaknya berasa. Mana ada. Gue kan kamera ini aja ngelit.
obrolan gitu. Enggak, tapi gue tahu Tebo kan emang malu kan kayak udah klop gini banget kan. Kameranya dari belakang sih. Kalau dari depan pasti nangkep jari lu begini-begini. Kamera dari depan kali. Maksudnya dari belakang. Depan kita. Iya, berarti dari Jadi gue kan sama kata lu dari Tebo belakang. ke depan. Lu agak nyamping gitu, tapi begini nggak kelihatan pokoknya. Berarti kamera ke depan ke belakang nih. Kayak CCTV kopi sianidanya Jessica kan nggak kelihatan. Oh, gitu. Iya. Tapi kamera ke depan apa ke belakang? Kan lu yang nyusun kamera kan, makanya lu bisa begini sama si Tebo. Begini. Iya, gini. Jangan digini ya, gini ya. Gitu. Gitu. Tapi emang sakit hati banget lu di situ lu sama Tebo lo. Ya gue merasa kayak, maksudnya kalau si Tebo itu pengen framingnya bagus, bilang dari awal aja dong gitu. Oh, Ntar gue ya udahlah, gue terima. Nggak fair berarti Tebo. Masalahnya dari awal kan dia bilang kita semua semua harus jujur kan apa adanya ngomong. Nah dia selalu mojokannya gue. Dengan dia nggak jujur, apalagi pas lagi itu kan yang kaset unyil itu. Nah kalau itu lihat aja di episode pertama tuh. Iya, dia bilang katanya ngembatin kaset kakaknya, tapi katanya nggak minjam. Iya. Padahal ngembatin kan. Ini kayaknya beda lagi nih. Iya, yang dia katanya. Bapaknya jualan. Kakaknya kan seusia Tebo. Kakaknya tonton dulu Bet sebelum. Iya dah, tonton dulu dah. kakaknya jagain. Ya pokoknya intinya di episode pertama tuh framing dia banyak banget dah. Ya itulah. Gua nggak bisa bilang itu lah kan, ulang-ulang kan nggak enak. Iya, katanya lu homo. Iya, terus gua dibilang homo juga gara-gara gua gua terima aja kan. Karena memang dulu kan gua pernah bergaul sama homo, sama gay gitu. Jadi tahu dunia mereka, tapi gua di pojokannya seakan-akan gua homo. Oh, terus nyebar tuh kemana-mana tuh. Iya, padahal kan sebenarnya kan itu ya rahasia lah ya. Kita nggak bisa buka iya atau tidak kan. Rahasia kan. Cuman kenapa dia memojokkan gue harus iya gitu loh. Lu di framing cabul. Iya begitulah salah satunya. Sama Tebo tuh. Sedangkan dia kan ngomongnya kan baik ya kan. Cewek baik, wah gue tuh dulu main kayak gitu. Jadi kesel gue kayak, nggak fair nih. Dia selalu bilang dia ngituin cewek ngituin deketin dia, manggil-manggil. Padahal mah kayak nggak mungkin ya. Iya makanya itu, kan gue bilang framing victim dia. Kayak cerita-cerita bohong ya. Makanya kan dari awal kita udah sepakat, kita harus ngomong jujur apa adanya ya, nggak ada gimmick-gimmick atau bagaimana. Iya. Lah dia begitu kan, gue udah ngomong apa adanya, kayak love language gue gitu kan. Dia kagak kan, main aman. Iya benar. Bilangnya love language gue mah enggak sih apa gitu, kata gue kok nggak ini ya gitu. Dia ngikutin gua mulu tuh. Ntar gua ngomong love language juga gini dia ngikutin. Ntar gua gini dia ngikutin gitu. Kayaknya sebenarnya nggak ngerti dia love language apaan. Iya soalnya kan kalau gua tahu lah, lu kan emang masalah wanita kan nggak terlalu yang kayak gua banget kan. Lu kan masih emang anak rohis banget lah. Iya kan gua dulu rohis. Tapi kalau fighting itu emang lu cowok banget lah. Kalau gua kan penjahat. Nah si Tebo dulu kan gitu kan. Padahal mah gua tanya lu apa namanya tadi? Skill tadi love language. Love language. Lu love language lu dari jam berapa sampai jam berapa? Maksudnya dari jam 3 sampai jam 6. Masa gitu kan kagak ngerti berarti dia sebenarnya ya? Kayaknya. Tapi bisa jadi ya emang dia ada indikasi untuk memojokkan gua sih kayaknya. Makanya itu gua merasa kayak kok si Tebo kayak bahasanya memojokkan gua banget. Sedangkan si Bani biasa aja kan. Kayak mungkin juga sama kayak lu bilang nggak ngerti juga. Iya, kayaknya nggak ngerti. Kalau gua rasa curiganya sih. Lu kalau love language sukanya pakai apaan? Pakai mentega kata dia. Iya. Masa love aneh kan? Nggak ngerti sebenarnya dia, kayaknya nggak ngerti dia sih. Gua rasa. Awalnya gua dikira dia bercanda kali, nggak tahu kali ya. Tapi kalau sini ke sini ya kalau lu kan anggapannya kan dia nggak ngerti love language. Kalau gua anggapan yang keduanya itu memojokkan gua. Iya emang pengen. Karena dia nggak mau lah, ibaratnya dia jelek. Masa muka gue dia jelek, kelakuan gue juga jelek gitu kan? Nggak ada harganya dong gue mikirnya gitu si Tebo tuh orangnya. Emang dia mah bigos banget sih emang gue juga gimana ya? Nih sorry banget nih jadinya nih gue jadi nggak enak nih. Betul. Iya gara-gara BAT kan lu jadi lu sama ya cewek-cewek lu jadi jauh, jadi berjarak kan. Lu bahkan pada takut gara-gara lu dibilang sama si Tebo. Pecabul kan, cewek-cewek jadi takut jadi ketemu lu, gue jadi nggak enak nih, soalnya kan tayang kemarin. Iya tapi kalau gue pribadi sih tadinya kan emang gue udahlah gue nggak mau BAT gitu kan. Maksudnya kayak
apaan sih BAT nggak jelas sih gitu maksud gua. Tapi ya karena waktu itu akhirnya lu nanya kan sama gua kenapa yo, terus lu mohon maaf apalagi di depan kayak gini kan. Akhirnya kan gue respect juga. Si Bani yang punya channel respect, ya gue respect juga sebagai orang ini kan. Akhirnya yaudah ayo, tapi kalau bisa BAT sekarang ini tuh nggak ada si Tebo dulu gitu. Ya nextnya sih gue nggak tahu ya. Apakah dia juga nanti gimana? Apa mungkin kita klarifikasi pakai gitulah. Berarti ya intinya Tebo nih, gue sih sebenarnya udah ngasih tahu dia kan. Gue dulu pas nemuin dia emang dia tuh susah lah gitu kan. Ya namanya juga bukan manusia ya kan. Gue ngasih tahu nih cara jadi manusia yang baik dan benar gimana gitu kan. Kalau manusia tuh begini gitu. Nah, oh iya lo sering kasih tahu gitu juga sama gue. Makanya tapi kadang-kadang ya namanya dia habitatnya kan begitu gitu. Sifat bawaan lahir kali ya. Iya. Ya, dulu mungkin dari jin kafir mungkin dia ini DNA-nya gitu. Jadi emang selalu ingin membuli orang, ingin menghina-hina orang. Gue sedih nih, maksudnya gue akhirnya jadi sedih, bukan ketawa. Gue sedih juga ini. Maksudnya oh iya Tebo ternyata itu. Jadi dia tuh susah gitu untuk yang keluar dari mulutnya tuh negatif terus, jahat mulu gitu. Makanya gue nih gue kedatangan gue hari ini ke sini tuh mau klarifikasi ke lu nih. Soalnya kan wah si Aryo jadi hilang nih gara-gara BAT waktu itu nih, dihubungin susah apa gitu kan. Wah kenapa nih? Gue takutnya kan masa persahabatan kita hancur gara-gara Tebo kan gitu kan. Emang jadi ya gue di sini sebagai yang mewakili Tebo lah, sebagai manusia yang mewakili Tebo gitu. Jadi minta maaf nih sama lu nih kalau lu tersinggung waktu itu, pencemaran nama baik gitu, denger cerita-cerita yang gak enak gitu dari Tebo gitu. Ya gue sebagai apa ini lelaki sejati lah ya, menerima lah, maksudnya lu sebagai teman ya, maksudnya gentle ngomong kan, ya gue terima permohonan maaf lah. Sip, baik. Udah aman ya bro? Aman lah. Emang Tebo. Respect bos. Tebo tuh dulu sebenarnya pas gua kan kasihan dulu dia tuh. Pas ketemu tuh waktu tuh di pohon, dia lagi sendirian. Di pohon asli? Di pohon. Apa? Pohon gede? Pohon gede, hitam gitu. Hitam tinggi gede. Wah kata gua apaan tuh? Temen gua kan, bang ada itu. Ada sosok hitam tinggi gede. Ah Tebo tuh, nggak tahu Tebo lagi kencing di pohon. Kata gue, Tebo, gak boleh bisa tahu itu namanya Tebo? Soalnya kan genderuwoable. Udah genderuwoable, jadi gue, wah Tebo ini mah gitu, tahu gue. Iya sih. Makanya kata, Tebo gak boleh kencing di situ. Bang, maaf bang, gitu. Akhirnya sini. Pakai baju gitu, pakai baju. Tadinya mah gandul gitu, chill gitu sih gandul. Kata gue, Tebo pakai baju gitu. Di sini gue ajakin ke rumah. Gua bikinin kandang, soalnya tadinya di kamar kan, di kamar bau-bau tidak sedap lah gitu, mengganggu kenyamanan gitu kan. Oh iya sih ya. DNA-nya kan tadi kan, keringetnya berarti kan ya itulah. Ya kan khas bau Tebo. Akhirnya ya udah gua bikinin kandang, gua latih gitu. Tadinya tuh bawa minuman tuh gini dia, tuh gini jempolnya masuk gini, tuh. Ke gelasnya gitu, kena airnya? Kena jempol gitu. Tebo nggak boleh gini kalau manusia bawanya. Oh gitu ya, gini akhirnya dia gitu. Terus Tebo gue searching ini bagaimana cara menjadi manusia di website, gue suruh baca nih, Tebo baca Tebo gitu. Akhirnya dia sekarang kencing udah disiram, tadinya nggak disiram dia, kencing di mana-mana, kamar mandi sampai bau kuning, berak kagak disiram. Oh pantas ada waktu satu momen gue agak tersinggung juga sama dia. Ya memang bener ya, cuman gue tersinggung aja sama omongan dia. Kenapa tuh? Jadi waktu itu kan, si ngomongnya nggak ada gue. Jadi dia nggak tahu konsep ngomongin orang, tau nggak sih? Kalau manusia pada seutuhnya kan biasanya ngomongin orang di belakang nggak ada orangnya, atau di belakang. Iya. Ini ada gue, cuma dia ngomongin ke orang-orang banyak. Lu tau nggak sih, si Aryo tuh kalau lagi podcast tuh kadang matanya suka tengkleng gitu, kata gue kan, gue ini dong malu lah ibarat ya kan. Kacau sih itu. Maksudnya kayak itu bukan tengkleng tapi cacingan, maksud gue gitu. Dia kan apa sebutnya tengkleng gitu kan,
Kata gue langsung kayak, wah kesel, tapi gue mikir kayak, temannya Bani gue nggak tahu nih, belum kenal dekat banget. Parah sih itu, udah ngata-ngatain mata sih parah. Tengkleng, maksudnya gue kalau gede-gede cacingan ya kata orang. Iya. Tengkleng. Padahal kan cacingan doang. Iya. Padahal dia kan juling. Lu tau nggak di mata dia julingin? Masa? Dijuling dia, satu ke sini, satu ke sini. Coba lu kasih lihat, kalau nih, Tebo lihat nih, handphone lu gitu. Nanti satu ke sini matanya gitu. Pantesan pas gue ngelihat yang episode kemarin tuh, kok si Tebo matanya bisa unik gitu. Oh, apa angle kamera ya? Oh, itu juling. Juling. Oh. Dia tuh dicengin sesama Tebonya tuh telling. Apa? Tebo juling. Tebo juling. Gue gak ketawa ya, gue sedih. Ekspresi sedih. Gue sedih ya Allah. Baru tahu dia sesama telling nih. Tebo-tebo yang lainnya dihina, dia telling. Aduh. Berarti ternyata, lu sedih kan itu? Sedih, ekspresi sedih nggak? Kita nggak ngomong ini kan orang mah. Iya lah, kan kita nggak ngomongin orang. Iya. Ngomongin Tebo. Tebo. Jadi BAT akan comeback lagi nggak nih? Ya kalau memang ternyata gue baru tahu Tebo itu orang seperti itu dari lu kan yang udah lama lo kenal sama dia. Ya udah, ayo comeback aja lah. Ya jadi. Cuma gue nggak tahu ya nanti si Tebo responnya seperti apa kan? Apakah dia malah tetap menggila? Atau dia tidak terima sama gue? Tapi ya buktinya kan ada di episode kemarin kan. Udah, jangan terlalu sedih. Kita kan harus ini kalau temen, nggak enak. Masa kelihatan sedih mulu ya? Ekspresi sedih, mau nangis jangan. Ya, jadi emang harap dimaklumin lah kalau Tebo tuh emang begitu. Karena dia masih belajar lah buat jadi manusia yang benar gitu. Harus dimaklumin lah, kasihan dia. Kalau bukan kita kan siapa lagi yang mau mendidik dia gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah manusia nih, lu kan udah jadi manusia kan udah 20 tahun lebih ya, sama kayak gua kan. Lahir sebagai manusia kita. Asli, bukan dididik. Iya, bukan dididik jadi manusia, tapi sudah ya manusia. Nah, menurut lu ada nggak sih kayak manusia kan pasti ada titik terendah tuh. Biasanya lu cara untuk membangkitkan, udah jangan nangis lagi. Udah Tebo kita lupakan aja. Ekspresinya udah Tebo emang begitu kan. Iya. Iya, menurut lu gimana tuh? Manusia kan pasti ada di titik terendah. Lu pernah nggak jadi manusia titik terendah? Bukan titik terkecil ya? Terus bangkitnya gimana, pernah nggak lu? Kok titik terendah gua? Nggak usah diceritain titik terendahnya sih. Cara bangkitnya aja. Ya udah. Titik. Lah, gimana kagak tahu? Karena titik terendahnya kagak tahu, tiba-tiba bangkit. Oh iya, boleh, udah disebutin dah. Titik terendah gue tuh dulu saat ketemu sama Tebo. Oh, yang di pohon tadi tuh? Iya. Itu gue di pohon itu, gue tadinya udah frustasi. Gue udah frustasi gitu, gue udah mau, kayaknya udah deh, sampai di sini aja gitu. Lu mau itu bawa tali nggak? Bawa tali buat pohon gitu nggak? Enggak, gue lagi jalan aja capek kan. Oh. Udah sampai sini aja dah, balik lagi dah gitu. Nggak taunya ketemu Tebo tuh. Ketemu Tebo, kata gue, ternyata ada yang lebih rendah dari gue gitu kan. Akhirnya, inilah. Ada yang lebih rendah dari lu ya? Iya. Jadi kan gitu dia peribahasanya. Yeah. Orang tuh harus ngelihat, jangan ngelihat ke atas terus, kita harus lihat ke Tebo. Oh, ternyata ada ya Tebo gitu. Berarti gue harus bersyukur nih gitu, karena hidup gue tuh nggak kayak Tebo gitu. Akhirnya, inilah kebangkitan gue ini, harus bangkit gara-gara sesuatu yang kecil, nggak kecil, sesuatu yang gede gitu, gede hitam bisa membuat gue bangkit. Gitu. Itu sih. Kalau jadikan dia itu jadi motivasi hidup ya, karena dia ternyata ada yang lebih di bawah daripada lu. Iya. Nah kalau lu pernah nggak titik terendah lu? Kalau gue dulu tuh sebenarnya sama juga, ada punya titik terendah lah, hidup gue lagi kacau, ekonomi hancur gitu ya. Terus gue ingat banget 2012 kalau nggak salah. Jadi pas pada saat itu ada orang, gue lagi ya sama kayak model lo kayak jalan gitu. Gue sedih ya. Jadi gue jalan, ternyata gue ketemu ada salah satu orang
Tapi sekarang gue udah nggak tahu ya orang yang kemana ya. Nah, dia lagi jalan nih bawa motor. Jadi kayak orang apa ya? Kepalanya tuh kayak orang pusing atau orang bodoh kayak gitulah. Jalan bawa motor? Iya, maksudnya gue lagi jalan, dia lagi bawa motor pinggir jalan. Yeah. Terus pas itu orangnya ya agak hitam juga sama. Oh, hitam juga. Terus pas itu tapi gue nggak tahu ya, dia itu hitam kayak orang bego tapi dia happy. Terus gue lihat, gue tanya. Menarik. Misi bang, lagi ngapain bang kok goyang-goyang? Oh iya ini saya lagi habis baru bikin musik DJ kata dia. Oh. Dia ternyata DJ remix kayak gitu. Oh. Terus gue bilang kok, oh bisa bang? Bisa, saya kan DJ juga. Walaupun dulunya dia tuh ngakunya namanya dia tuh Kevin. Oh. Namanya Kevin keren. Mahadi. Kevin Mahadi? Iya, kayak nggak nyambung gitu ya? Ya pokoknya dia Kevin sama Mahadi nih kayak nama depan semua tuh. Mahadi apa gitu biasanya kan? Itu ada Kevin apa? Jadi ada sejarahnya. Terus gue juga emang itu kan sempat itu ya. Kok Kevin Mahadi mas namanya ya? Iya. Berarti saya manggilnya Kevin atau Mahadi? Terserah, bisa Kevin atau Mahadi. Tapi kalau nama asli saya sebenarnya Mahadi. Oh kalau Kevinnya karena saya terinspirasi dari Kevin Aprilio-nya Viera. Oh. Ada. Dia namanya sendiri berarti? Oh berarti Mahadi. Iya sih, tapi kalau orang-orang manggil kan karena nama saya Mahadi, jadi dipanggilnya Mahnya aja. Mahmud ya gitu. Jatuhnya gitu kata dia kan. Mutnya dari mana? Nggak tahu, katanya sih dia emang orangnya mut-mutan. Pas gitu. udah ke situ, iya makanya Mah ditanya sama temen kan, mau main nggak? Enggak, lagi ngamut. Mahmud loh, digituin akhirnya. Oh gitu. Ada saya ketemu juga, terus akhirnya kok ini orang kok jelek tapi kok ini ya punya motivasi karena dari musik DJ itu kan. Akhirnya DJ dia? Iya, akhirnya saya belajar sama dia. Belajar musik DJ akhirnya, ayo mas kita ngopi yuk, ayo ngopi itu bareng gue sama si Mahmud itu. Terus ternyata pas udah sampai rumahnya, memang bokapnya katanya sih pergi mulu. Kemana tuh? Nggak tahu, pokoknya tugas keluar kota lah kata dia. Tapi ada satu yang gue ngerasa itu ya sama kayak tadi, kalau lu kan si Tebo punya bau khas. Nih Mahmud nggak punya bau khas tapi punya rasa kayak gue kalau deket dia merinding. Ternyata depan rumahnya itu ada kayak pohon beringin juga. Pohon beringin asli. Terus kan gue jadi mikir, kok kayak cerita-cerita orang zaman dulu ya yang bapaknya suka keluar kota, terus datang pulang gitu kan. Ternyata itu genderuwo. Nyamar jadi bapaknya? Iya kayak gitu. Makanya gue ngeliat kan kayak, ini kok orang tampangnya kayak genderuwo gitu, gede tinggi juga hitam, tapi agak pelo. Pas gue tanya pelo ya emang karena dia katanya pernah kecelakaan lah. Gitu. Tapi pas gue masuk ke rumahnya itu memang anaknya ya ada orang ada lah, motornya motor gede. Apa? Motor gede, maksudnya motor sport. Oh motor sport. Berarti kan kaya nih. Iya. Pas gue ngeliat bapaknya dia tuh yang asli nggak mirip Nggak mirip sama sekali. Foto keluarga kan ada di rumahnya dia masuk. Ibunya mirip, bapaknya enggak. Masih mirip ibunya berarti. Iya, tapi bapaknya enggak. Sama sekali enggak? Sama enggak. Literally. Exactly. Kan kadang bapaknya apanya, ibunya apanya gitu kan. Tuh. Apanya? Ya maksudnya si ibunya nih. Kadang kan anaknya mirip hidungnya apa gitu. Nah, sama bapaknya tuh enggak ada. Sama sekali? Sama sekali. Oh my god. Yes. Ya udah, ya itu tadi pas titik terendah gue, akhirnya gue bergaul sama si yang namanya Kevin Mahadi itu. Akhirnya gue jadi bangkit semangat karena dia ngasih ilmu sama gue DJ remix. Wow, mahal itu. Amazing. Sekolah DJ itu bisa 100 juta. Dia buka ada di channel YouTube juga ada deh. Apa tuh? Ya remix DJ gitu. Namanya Kevin Mahadi Channel, cari aja dah. Pas lu kalau dengerin tuh ya, ya lu lagi pusing ya, lagi pusing dengerin tambah stres. Ini gue nangis ya, karena sedih gue. Ya Allah. Coba cari Kevin Mahadi Channel. Kalau nggak Kevin Twister kali ya. Ya pokoknya gitulah, Kevin Mahadi cari ada lah remix. Asal ada remixnya. Twisternya dari apa? Tiba-tiba Twister. Dia pernah ganti soalnya, namanya Twister. Oh ganti-ganti terus. Gua tanya, lu Twister apa nih? Nama baru lagi.
ada lah dulu gue punya band gitu. Oh, ada lagi. Twister. Banyak berarti dia. Kevin Mahdi Twister. Pokoknya gitu, remix. Ada remix, siapa udah pakai remix. Oh, Kevin Mahdi Twister remix. Kayak nggak enak kan namanya. Ya pokoknya gitulah, kalau mau nyari lah gitu. Jadi apa yang lu dapet dari Kevin Mahdi itu setelah Ya itu, lu belajar? karena mungkin musiknya kan kadang ada ya, musik yang mengandung frekuensi untuk pengobatan ada tuh. Biar jadi tenang, biar jadi rileks. Nah ini gue jadi ini apa, menggebu-gebu karena suaranya kan remix. Ditak, 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 gitu kan. Gitu. Jadi kita kan semangat gitu. Itulah si Kevin itu bikin musik itu. Oh, Kevin. Berarti musiknya membuat lu menggairahkan. Pada tahun 2012 karena musik pada saat itu juga begitu kan modelnya ada. Kalau sekarang kan lu denger Hindia, Baskara. Oh, kalau dia sekarang? Ya mungkin bagi orang-orang Eropa kali ya. Soalnya kan masih suka kan. Mungkin ya kalau misalkan dia mau ke label mungkin bisa satu ini sama Alan Walker. Oh, dia sampai sekarang masih DJ. Masih itu. Gila. Orang mixernya aja dia yang mahal. Apa tuh? Mixer buat colokan-colokannya gitu. V8 Tafware. V8 soundcard. Mahal. Kalau dipencet ada suara ketawa. Gitu. Ya kita ini sedih ya, maksudnya kan dia mahal kan kita nggak mampu buat beli. Gila, keren banget. Itu sih. Kacau. Diem nih. Pengen punya rokok, lu lah cari bahan apa kayak gitu. Kan lu tahu lihat, tapi partner gue lagi nyalain rokok. Kasih jeda kan, habis ngomong banyak nih. Lu dong apa? Iya benar. Tapi gue nggak nyangka sih, ternyata lu titik terendah lu ketemu Kevin Mahdi. Kevin Mahdi Twister channel itu. Ya, remix. Wah, gila sih itu. Maksudnya kita berarti tuh bisa sebenarnya untuk menjadi titik balik itu nggak harus sesuatu yang kayak gimana banget gitu. Kayak misalkan kalau yang di film-film kan sampai kayak mau mati dulu, Dragon Ball kan Son Goku mau mati dulu baru jadi Super Saya, tuh nggak harus begitu ternyata. Harus begitu. Ngeliat yang simpel, ngeliat mamut, ngeliat Tebo, kita harus. Tapi kan yang Dragon Ball apa ya maksudnya? Goku harus mati kok jadi Sensei, jadi Super Saya. Dia kan mau mati dulu tuh sekarat tuh lawan Mr. Cell. Tapi kan dia bukan titik terendah itu. Beda. Dia memang berantem, hobinya berantem sama Goku mah. Dia kan berantem titik terendahnya mau mati. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, kan gitu titik terendah. Enggak, titik terendah tuh kalau misalkan ya. Kayak misalkan titik terendah tuh kita sudah merasa putus asa. Kalau itu kan emang si Gokunya aja lemah. Karena berantem, kayak itu apa yang suka lari Rocky begitu kan? Gerung. Oke, Gerung. Bukan Rocky tinju. Balbao itu. Oh, enggak kan Rocky juga kalah juga. Berantem tinjunya, titik terendahnya dia kalah tinju. Akhirnya dia berlatih lagi lebih keras. Kan gitu. Kan what doesn't kill you make you stronger. What doesn't kill you make you stronger. Ini younger. Gitu. Apa yang tidak membunuhmu itu yang akan membuat kamu jadi lebih kuat, kan gitu katanya. Titik terendah tuh. Nah iya, kalau Rocky gue percaya, tapi kalau Son Goku kan apa? Ya itu kalah dia sama Mr. Cell, sama Freezer. Kalah sama Freezer dia. Terus dia mau mati, diobatin, langsung jadi Super Saya. Gitu. Oh iya, gue nggak nonton bagian itu sih episodenya. Katanya wibu lu dulu. Gue otaki. Otaku anjir. Oh, otaku. Tiba-tiba Otaku. Langsung kaget. Ya kan untung ada moderator di belakang yang benerin. Emang gue tugasnya gitu. Iya. Udah diem aja udah kita gaji. Gue salah-salahin ya. Tapi lu titik terendah lu gara-gara apa? Ya tadi ekonomi hancur. Apa yang salah satunya specifically? Ya kayak 2012 itu kalau nggak salah bokap gue meninggal. Ya itu. Sial dong jatuhnya lu. Hah? Bokap lu meninggal ketemunya mamut. Beruntung kan tadinya gue hampir mau Nyusul. Bukan nyusul, hampir mau apa sih namanya, melepaskan diri ke dunia lah gitu. Ya simpelnya mati lah udah. Gue ngomongnya pakai quote biar ini loh, biar ada orang kan lihat denger menyedihkan. Ingat soalnya tadi mau mati dibantah.
Berarti kan harusnya beda. Sama aja anjing. Iya sebenarnya sama, cuman gue pengen kata-kata yang keren gitu. Oh, gitu. Kan depan kamera beda dong. Oh iya benar. Menaikkan inilah kredibilitas gue sebagai podcaster. 2012 bokap belum meninggal. Iya 12. Lah sama gue berarti. Lah, kalau ngikut-ngikutin? 2012 juga bapak gue meninggal. Loh, jangan bapak kita sama. Ibu kita doang beda, Pak. Jangan. Bapak lu siapa namanya? Jangan, terdina. Kok sama? Jangan bapak kita sama lagi. Jangan ibu kita Kartini. Iya, Kartini. Lagu masih tuh. Terlalu lucu. Kita kan podcast serius. Iya bener. Lah iya 2012 bapak gue meninggal juga. Iya, gue 2012 Januari apa Februari aja. Awal tahun lah. 2012 awal kayaknya, gue juga Februari. Iya, gue Januari itu. Enggak, Maret, April, Mei. Oh, lo itu. Berarti bokap gue dulu. Enggak deh. Bapak gue 2011. Oh, 2011. Oh, berarti bukan bapak, nggak satu bapak kita. Enggak, bapak. Berarti gue yatim senior. Oh iya. Iya, gue yatim senior. Lo harus ini. Gue masih junior lah. Gue masih junior, beda setahun. Enggak dong. Yatim senior itu Tebo. Sebelum jadi manusia bapaknya udah mati. Kagak mati, dia mah kan abadi. Genderuwo mah. Oh iya. Genderuwo mah kagak mati, cuman nggak diakuin aja. Oh iya. Kemarin pas gua syuting Panggung Arwah kan. Oh. Kan ada Tebo tuh. Oh, Tebo ikut? Ikut dia. Kan soalnya di gedung Kemuning kan ada genderuwo juga. Oh, jadi gua dia butuh genderuwo lain untuk menetralisir. Oh, jadi dia kayak buat lokasi aman gitu ya. Iya, jadi pas ada ke situ Tebo datang, "Om," gitu. Kata genderuwonya, gitu. Jadi aman udah. Lu ngeliat? Ya si Tebo, gua kan nggak Iya, tahu. maksudnya lu lihat aktivitas Tebo lagi nyapa orang ya, apa sesuatu yang lu nggak dilihat gitu kan? Ada gue dengar suaranya, gitu kan. "Om," kata dia, "Oh ini teman-teman mau pada syuting, gitu." Dong bisanya. Soalnya kan kayaknya kalau ngomong, iya, gitu. Nggak enak ya? Nggak enak. Kayak nggak punya power, bukan genderuwo nih. Iya. Gitu, iya juga sih. Kayaknya gitu, makanya gue bawa Tebo lah. Nah, di situ kan akhirnya anak-anak pada tahu tuh talent-talent kalau Tebo itu dulunya dipungut lah dari apa? Gunung Kidul. Gunung Kidul, oh, iya, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Akhirnya Jogja kan? Jogja. Apa Gunung Kidulnya? Gunung Kidul. Si Tebo tuh dipungut dari Gunung Kidul, makanya KTP-nya kan Gunung Kidul, dia lahir. Ah, serius? Iya. KTP-nya Gunung Kidul bener? Iya. KTP-nya Tebo tuh di Gunung Kidul, dia tuh diambil di situ dulu. Jadi kan Gunung Kidul dulu kan tempat Ini Vivi. Vivi. Heeh. Yang aduh ada. Ntar ini cerita lain lagi. Gunung Kidul kan tempat jin buang anak dulu. Iya, Nah, itu lah kali. diambil lah Tebo. Oh. Jadi nggak cuma jin doang, genderuwo juga buang juga di situ dulu. Nah, Tebo diambil lah. Nah, intinya long story short tuh si anak-anak talent pada tahu. Terus gua nggak nyangka ada yang iba sama si Tebo, talent cewek. "Bang Tebo," katanya, "kalau kan sekarang udah gede, kenapa nggak balik lagi aja ke Gunung Kidul?" Iba lah dia, berperi keteboan, bayangin. Orang langsung kayak gitu? Heeh. Kenapa nggak balik gitu? Kan sekarang udah gede, Bang Tebo, balik lagi aja ke Gunung Kidul, ketemu sama orang tuanya, keluarganya. Gitu. Lah, tapi itu bukannya suatu penghinaan sebenarnya si orang bocah itu ngehina si Tebo kan? Enggak lah, iba dia. Dia kan cerita di rumah tuh diusir mamanya, diomelin sama bapaknya, diomelin mulu kalau di rumah kan. Di sini kan bapak ibunya kan, kalau yang di sini kan. Oh, angkat. Ya, gitulah. Manusianya ya? Iya, yang manusia kan. Orang tua manusianya nih. Orang tua manusia, dia kan diangkat tuh, diambil kan dari Iya, Gunung Kidul kan dari sama Gunung manusia Kidul. nih, digedein lah di Bogor. Nah di gede nih, diomelin mulu lah si Tebo ini, diusir dari rumah. Oh iya, karena orang gitu ya. Kasihan nih si talent, daripada diusir, ituin mulu di rumah, dimarahin, mending lu balik lagi aja sama keluarga lu. Asal gitu. juga sih, bener-bener. Kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya. Nggak mau Tebo. Soalnya di Gunung Kidul nggak ada rental PS, belum ada. Wah, gila tuh emang si Tebo. Pikirannya apa ya? Masih terlalu childish. Masa PS? Ih, nggak ada, dia nggak bisa. Masalah Gunung Kidul kan, karena kita udah PS4, Gunung Kidul masih PS1. Emang iya? PS2, iya. Iya. Kita udah PS4, 5 kan? Kasian.
Tapi gue juga pikiran nih, kenapa Tebo nggak balik aja ke Gunung Kidul ya sama keluarganya. Tapi kayaknya seru tuh kalau kita kupas di selanjutnya tuh. Kenapa, Bu? Ya ntar kita wawancara kali Tebo lagi ya. Bisa. Ya udah ajak aja lagi lah BAT. Jadiin lagi kan. Kita tanya dia bagaimana dulu di Gunung Kidul. Kali aja dia ada memori-memori dia waktu kecil. Iya. Iya kan, kita kulik lagi deh. Bisa. Soalnya gue juga baru tahu anjir ternyata Tebo dipungut di Gunung Kidul ternyata. Bisa tuh. Kasian kan. Ini coba kalau ada yang mau dengar kisah Tebo di Gunung Kidul, komen di bawah. Siapa tahu kita bisa kulik tuh. Iya, kalau nggak YouTube lu bisa di polling kan, ada polling nggak? Nggak bisa ya? Gimana caranya? Ya itu, gua kayak pernah lihat ada begitu, tapi bisa apa nggak tahu deh. Oh iya udah. Komen aja. Komen lah. Gua gak ngerti. Komen Iya, aja. Kidul. Kalau mau ada Tebo, kita bahas kenapa dari Tebo dipungut ke sini sampai kenapa dia disiksa di rumah, diusir sampai dia tinggal di pohon. Tebo tuh pernah tuh waktu itu, kan gue nanya lu di mana Tebo? Di rumah bang, bohong lo kata gue. Terus dia motoin kakinya, kaki gue lagi sakit, sinilah kata, kaki gue lagi sakit. Terus dia motoin, bohong lo kata gue. Terus dia motoin kakinya kan, dipotoin, ada ininya di kayu gitu. Dipasung? Iya kayaknya sih. Diikat? Kayaknya sih, gue curiganya gitu. Cuman kan gue nggak enak kan, nanya kan. Oh, sorry, gue gituin langsung. Berarti si Tebo tuh hidupnya BDSM juga ya? Iya kan? BDSM anjir. Iya kan? Siap gua. Penyiksaan, Cok. Dipasung gue nggak? Pakai rantai. Ya nggak tahu, udah tahu. Gitu kan? Kan waktu itu di BDSM sama mantannya. Yang itu, yang ke Depok itu. Oh, yang mana? Yang ke Depok itu yang dia cerita kemarin. Di BDSM ya? Di BDSM, cuman dia kemarin nggak mau ngomong di episode 1. Oh iya, soalnya gue liat nggak ada, cuman aslinya BDSM dia. Di BDSM dia, jadi dia tuh dicambukin, disebetin gitu, ceweknya biar happy. Itu Dia- sebutannya itu apa? Tapi Tebonya seneng. Ya dikasih duit habis itu kan, seneng dia. Apa nggak, maksudnya kan ada orang yang emang privilege-nya itu gitu dalam dunia. Oh nggak tahu gua, tapi pokoknya habis disebetin gitu, cambukin, dikasih duit sih Tebo, pulang. Oh yang 20.000 itu bensin itu. Yang itu. Oh iya, makanya gue curiga kok masa ada cewek suka sama dia terus ngasih duit pulang kan? Iya. Kalau nggak diapa-apain sih. Kayaknya kan kayak romantic story ya. Iya. Cowok Beauty and the Beast gitu kan. Ketemu Iya. Beauty and the Beast. Iya. Ketemu pacaran kayak romantis gitu kan. Padahal emang enggak. Padahal si cewek emang dia kan lagi baru putus kan si ceweknya kan. Oh, buat pelampiasannya si Tebo Pelampiasan. itu. Baru putus ada nih orang kayaknya bukan orang nih gitu kan. Dia nggak tahu itu Tebo kan spesiesnya. Disangkanya kayak orang tapi bukan orang. Manusia nih. biasa gitu. Ini kayaknya bisa nih dicambukin nih gitu. Jadi dia datang, orang om ya pada pergi kan tuh, sengaja nih om pada pergi ya sini gitu. Dicambukin tuh dia, wah, digebotin, buak gitu. Udah pulang kasih duit gitu. 20.000 itu. Iya dia ceritanya di off cam ya, ini mah dia cerita gitu sama gua. Oh, Mm-mm. makanya gue ngerasa gitu. Makanya sedih gua. Ini kita sedih ya, nggak ini kan nasibnya dikit. Nasib Tebo dikebotin di rumahnya juga dipasung orang tuanya kan. Berarti dikira gue 20.000 tuh apa gede kan? Karena cuma-cuma gitu, ternyata BDSM 20.000 ya kecil ya, kasihan ya. Ya kan Bawa UMR banget pada tahun segitu kan? ya ini kan nggak ngerti duit Tebo kan dulu mah. Dulu mah nggak ngerti dia, sekarang ngerti, udah ngerti duit. Udah gua Oh dulu ajarin. belum? Belum ngerti dulu duit, dikasih duit dimakan duitnya. Ini duit buat makan, dimakan. Ya, Ini Tebo, duit Tebo. buat makan. Harusnya kalau kita kan beli nasi padang, dia makan. Dimakan. Tebo. Sedih lah Tebo tuh kalau dipikirin. Tapi untung dia ketemu lu ketemu dia ya. Kan lu didik kan dia jadi manusia kan. Dia memberikan apa hidup lagi kepada lu kan. Iya, Ya, karena tadi ada lu alasan ini. gue hidup kan, gue harus ngedidik makhluk ini. Kalau bukan gue siapa lagi kan, gitu. Jadi ada take and give, Iya. gitu. Saling ngasih feedback, saling ngasih inilah sesuatu yang emang sangat dibutuhkan. Dia cerita sama gue sampai nangis-nangis tuh. Waktu itu pernah balik dari si cewek itu. Dulu kan
yang masih di Gratindo tuh. Ya. Habis di BDSM dia pulang ke situ sakit badan nangis dia di KT kandang Tebo. Kenapa lu Bo? Kata gua. Ini bang, badanku pada sakit bang, kata gitu. Kenapa emang? Ya gua habis digebotin. Oke nanti Sedih kita. sedih. Bukannya ketawa nih, sedih. Di KT dia tiduran sakit badannya. Aduh, kata gue Tebo. Ntar lah kita dengar cerita dia asli langsung dari Tebonya. Ini kalau ada yang mau denger ini cerita dari Tebo nanti akan ada di BAT Next-nya. Berarti lu kan sekarang udah maafin. Tebo udah nggak sakit hati lagi karena tahu kan ternyata Tebo agak ya gue ternyata tahu lah maksudnya histori apa kalau di kedokteran tuh riwayat kesehatannya dia dulu apa gitu kan. Jadi gue tahu oh ternyata itu. Jadi dia emang kalau disuruh tuh suka agak lupa, terus kadang-kadang teledor, kadang-kadang juga emang susah dikendaliin tuh kalau dalam istilah kedokteran itu goblok. BAT itu Bani Aryo Tebo. Dengerin podcast ya ayo. Sebab dulu biar seru.